Shalom saudara, selamat pagi para pria dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik-baik, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga saudara juga senantiasa penuh dengan bahagia oleh karena penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kita akan lanjutkan perjalanan kita dalam seri khotbah pria yang berdampak. Tapi sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang besar dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur buat kesempatan yang baik Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, sebab kami tahu hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saya harap para pria dimanapun Anda berada tidak lupa apa yang saya sampaikan dalam 5 kali khotbah melalui media ini. Untuk menjadi pria yang berdampak, berkat bagi keluarga, gereja, komunitas, atau orang-orang di sekitar saudara. Jangan lupa yang pertama Anda harus menjadi pria yang sudah diubahkan oleh kebenaran. Yang kedua, Anda harus menjadi pria yang kuat. Kuat secara roh, kuat dalam iman. Yang ketiga, Anda harus menjadi pria maksimal. Maksimal dalam potensi saudara sebagai pria yang hebat, pria yang istimewa, pria yang luar biasa, yang diciptakan oleh Tuhan. Anda itu orang hebat, Anda itu istimewa, karena Anda adalah satu-satunya manusia seperti Anda. Itu makanya Yesaya berkata bahwa Anda itu amat berharga di mata Tuhan. Untuk menjadi pria yang maksimal, poin yang pertama saya sudah sampaikan, Anda harus berhenti berbuat jahat. Jangan melakukan apapun sekalipun itu baik hanya untuk memuaskan ego saudara, hasrat saudara, dan untuk memuaskan diri saudara. Karena setiap kali Anda melakukan sebuah perbuatan hanya untuk memuaskan ego, hasrat, dan dirimu sendiri, itu jahat di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk menjadi pria yang maksimal, berhentilah menyembah berhala. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah sebuah sistem penilaian yang kita buat dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita buat paling berharga, yang kita buat paling bernilai, yang kita buat paling penting dalam hidup kita melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Mau jadi pria maksimal? Berhentilah menyembah berhala. Saudaraku, poin yang ketiga saya sampaikan semalam, untuk menjadi pria maksimal, jangan mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan adalah menuntut Tuhan melakukan sesuatu, memaksa Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada kodrat dan kehendaknya sebagai Tuhan. Saudaraku, orang Israel sebagian dari mereka mati dipagut ular oleh karena mencobai Tuhan. Karena itu jangan mencobai Tuhan. Bersyukurlah, pasrahkan semuanya pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan, yakin dan percaya apa yang Tuhan akan perbuat dan sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu adalah hal yang paling baik. Saudaraku, itu yang ketiga. Jadi banyak pria tidak maksimal dalam potensinya sebagai pria karena mereka berbuat jahat, karena mereka masih menyembah berhala, karena mereka masih suka mencobai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya, apa itu berhala Pak Pendeta? Saya jelaskan sekali lagi. Mungkin Anda tidak menyembah pohon besar, mungkin Anda tidak datang di altar Dewa Molok, tetapi saya mau katakan kepada setiap pria bahwa Dewa Molok masih ada. Masih banyak pria yang rela mengorbankan istri dan anak-anaknya di altar Dewa Molok
dan dewa Molok yang bernama hobi, pekerjaan, uang, jabatan, bahkan sebagian mendewakan pelayanan melebihi Tuhan dan keluarga, sehingga keluarganya berantakan, anak-anaknya broken home dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara, kalau mau menjadi pria maksimal, yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita yang keempat untuk menjadi pria maksimal dan mengapa banyak pria tidak maksimal dalam potensinya sebagai pria. 1 Korintus 10, saya akan baca untuk saudara dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sekali lagi, saudara, ayat yang ke-10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bersungut-sungut itu adalah dosa yang sangat fatal? Apa sih arti bersungutan itu? Ada banyak orang yang bersungut-sungut, seringkali menyalahkan dirinya, menyalahkan sekitarnya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan orang-orang sekitarnya, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa mengeluh. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang suka bersungut-sungut, dia akan merasa bahwa segala sesuatu yang ada dalam dirinya, yang ada di lingkungannya itu tidak baik. Apa sih arti bersungutan? Dan mengapa dosa bersungut-sungut itu sangat fatal? Definisi ucapan syukur adalah sikap hati seseorang yang menempatkan diri di bawah kedaulatan, di bawah kemahakuasaan Tuhan. Itu definisi mengucap syukur. Sekali lagi, definisi pengucapan syukur adalah sikap hati seseorang yang menempatkan dirinya di bawah kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Sementara definisi persungutan adalah sikap hati seseorang yang menempatkan dirinya di luar kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Itu artinya dosa persungutan sama dengan dosa mengkudeta Tuhan. Karena itu saudara, dosa persungutan sangat fatal. Makanya jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Belajarlah mengucap syukur atas segala sesuatu, sebab firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama. 1 Korintus pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Yesus Kristus. Berhentilah bersungut-sungut. Mungkin saja keadaanmu lagi kurang baik, mungkin istrimu menurutmu lagi kurang baik, anak-anakmu lagi kurang baik, situasimu, keadaanmu, tempat kerjamu lagi kurang baik. Belajarlah mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Karena ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya engkau sedang menempatkan dirimu di bawah kedaulatan Allah. Engkau sedang mengizinkan Allah mendandani hidupmu, merentah hidupmu, melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai mengeluh, itu artinya engkau sedang menempatkan dirimu di luar kemahakuasaan Allah, di luar kedaulatan Allah, dan engkau sedang berusaha mengkudeta apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Karena itu saudaraku, kalau Anda mau menjadi pria yang maksimal, ingat poin yang keempat, berhentilah bersungut-sungut. Beberapa contoh. Ada ilustrasi sebuah cerita lelucon, tapi ada benarnya. Suatu kali ada sepasang suami istri sedang panen kacang sangat banyak. Lalu orang tuanya datang ketika mereka sedang menjemur kacang ini. Lalu saudara, pas mereka jemur, 1-2 jam berikutnya hujan turun. Lalu mereka mulai mengumpulkan kacang ini, dimasukkan ke dalam karung. Belum selesai mereka kumpulkan, datang lagi panas terik, dan itu berulang-ulang beberapa kali. Dan akhirnya dia sangat capek.
Bahkan sampai mertuanya pun ikut terlibat untuk mengangkat ini kacang yang mereka jemur. Lalu saudara, setelah beberapa kali dia mulai bersungut-sungut, dia mulai mengeluh dan berkata, Tuhan, apakah engkau tidak bisa mengatur cuaca? Kalau engkau tidak bisa mengatur cuaca, turun kau, biar saya yang mengatur cuaca dari atas sana. Kelihatan lucu saudara, mungkin saja Anda tertawa. Tetapi tanpa kita sadari ada begitu banyak pria yang suka bersungut-sungut. Karena masakan istri lah, karena perlakuan anak-anak lah, dan lain sebagainya, orang-orang di sekitar. Mungkin juga di tempat kerja, akhirnya melahirkan persungutan. Sekali lagi, kalau Anda mau menjadi pria yang maksimal, Anda harus berhenti bersungut-sungut. Itu sebabnya saudara-saudari kasih Tuhan, dosa mengkudeta Tuhan itu sangat berat akibatnya. Sebagian besar dari orang Israel karena bersungut-sungut, berusaha mengkudeta Allah, sebagian besar dari mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena itu saudara, berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah bersungut-sungut. Jangan kudeta Tuhan. Mengucap syukurlah, maka engkau akan menjadi pria yang maksimal. Keluargamu diberkati, gerejamu diberkati, tempat kerja engkau juga akan menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat. Dan dampak dari pribadimu akan menjadi dampak yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan Kristus akan dipermuliakan melalui hidupmu. Karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi, berhentilah bersungut-sungut, supaya kamu menjadi pria maksimal. Karena hanya dengan menjadi pria maksimal, Anda akan menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, sampai bertemu besok. Poin yang kelima untuk menjadi pria maksimal. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak bersungut-sungut, tetapi supaya kami melatih diri kami, hidup kami menjadi pribadi yang suka mengucap syukur kepada Allah. Karena ketika kami bersungut-sungut, itu artinya kami sedang berusaha mengkudeta Allah. Tetapi ketika kami mengucap syukur, itu artinya kami sedang menempatkan diri kami di bawah kedaulatan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Berkati semua para pria dimanapun yang mendengarkan khotbah ini, sehingga mereka berhenti bersungut-sungut, berhenti mencobai Tuhan, berhenti menyembah berhala, dan berhenti berbuat jahat, sehingga mereka semua menjadi pria yang berdampak, menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi sesama, bagi semua orang yang ada di sekitar mereka, dan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.